Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu 12 November 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-32, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Yosafat, seorang uskup dan martir. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas bab atau pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan yang kita dengar tadi juga dikenal sebagai perumpamaan tentang wanita yang gigih. Yesus berkata, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Dia ingin murid-muridnya memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada perkataan hakim itu. Yesus menggunakan hukum perbandingan. Yesus membandingkan yang terburuk dalam diri manusia dengan yang terbaik dalam diri Allah. Inilah yang dikatakan dan dilakukan oleh hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dengan kata lain, tidak seorang pun boleh menggambarkan Allah sebagai Tuhan yang tidak berperasaan, yang tidak akan tergerak seperti hakim dunia dalam perumpamaan ini. Artinya adalah, jika hakim yang lalim ini saja yang menurut pengakuannya sendiri tidak mau mendengarkan Allah maupun manusia, mengabulkan permintaan janda itu, apalagi tidakkah ia akan melakukan keadilan bagi umatnya sendiri yang berdoa kepadanya siang dan malam? Saudara-saudara yang terkasih, terlebih lagi di antara janda dan hakim itu, kan tidak ada pertalian hubungan, baik itu hubungan sosial, komunal, atau agama. Hakim itu ingin lepas dari janda tersebut sehingga hubungan pengacara klien dapat berakhir. Dan akhirnya hakim yang jahat tersebut mendengarkan janda itu dan membenarkan dia. Perbandingannya, Allah telah memilih umatnya sendiri. Dia mencintai umatnya karena mereka adalah miliknya. Ketika umatnya memohon kepadanya siang dan malam, Allah mengambil masalah mereka dan memberikan keadilan kepada mereka. Jadi, jika janda itu memohon kepada Allah, dia akan menerima keadilan karena Allah mendengar dan menjawab doa. Hakim itu mendengarkan janda tersebut dengan alasan yang salah, supaya bisa lepas dari janda itu. Allah mendengarkan umatnya karena dia mencintai mereka dan menyelesaikan masalah mereka. Hakim itu bertindak dengan mengingat kepentingannya sendiri, sedangkan Allah bertindak demi kepentingan umatnya. Saudara-saudari yang terkasih, haruskah umat Allah berdoa terus-menerus? Perumpamaan ini menunjukkan bahwa mereka seharusnya membawa masalah mereka terus-menerus ke hadapan Allah di dalam doa. Mereka seharusnya selalu berdoa dan tidak menjadi lelah ketika jawaban doa itu tidak diberikan dengan segera.
Yesus mengajarkan kuasa doa. Melalui perkataan dan perbuatan, Dia menunjukkan bahwa anak-anak Allah harus berdoa siang dan malam dengan tidak putus asa. Saudara-saudari yang terkasih, jika umat Allah memohon kepadanya siang dan malam, mengapa Dia kadang-kadang menunda untuk menjawab doa? Yesus mengatakan selanjutnya, adakah Ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Jawaban yang diberikan terhadap pertanyaan retorik ini adalah tentu saja tidak. Mungkin Dia membiarkan umatnya menunggu. Mungkin Dia ingin melatih kesabaran mereka. Mungkin Dia ingin menguatkan iman mereka. Tetapi pada waktu yang tepat, Allah akan menjawab doa umatnya. Saudara-saudari yang terkasih, Allah tidak seperti hakim yang tidak benar, yang menolak mendengarkan permintaan janda itu. Allah justru membiarkan umatnya menunggu, tetapi kebenaran akan dibagikan dengan cepat. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, semoga Engkau selalu menguatkan imanku yang seringkali lemah, ragu, dan goyah, manakala aku menanti jawab-Mu yang tak kunjung aku dengar. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.